Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan keempat ini tentang algoritma a priori. Nah, jadi kita sudah tahu ya, pada data mining itu terdapat 5 teknik ataupun 5 cara yang dapat diselesaikan untuk menyelesaikan data mining. Adapun teknik-teknik pada data mining itu, yang pertama itu ada estimasi, kemudian ada prediksi, kemudian ada asosiasi, kemudian ada klasifikasi, dan terakhir ada clustering. Jadi ada 5 teknik. Kemudian algoritma a priori ini merupakan salah satu bagian daripada teknik asosiasi pada data mining. Jadi kalau secara gambaran umum, asosiasi itu merupakan kombinasi dari item. Jadi di sini kita akan mencari hubungan kombinasi dari item-item yang terdapat pada sebuah basis data atau database. Nah, di sini bisa dibaca ya, bahwasanya a priori merupakan bagian daripada teknik asosiasi. Nah, tadi sudah saya katakan, asosiasi rule merupakan pencarian aturan-aturan hubungan antar item dari suatu basis data transaksi. Tugas utamanya adalah menemukan suatu himpunan hubungan antar item. Asosiasi rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan secara umum bahwasanya a priori ini merupakan bagian daripada teknik asosiasi, yang dimana nanti hasil akhirnya adalah kita mau mencari nih aturan hubungan antar item. Jadi misalnya ada 5 item, berarti kita akan mencari hubungan antara item 1 dengan 2 gimana, 2 dengan 3 gimana, 3 dengan 4 gimana, 4 dengan 5, dan seterusnya, dari sebuah basis data atau database. Jadi dari database itu banyak item-itemnya. Kemudian dengan a priori ini kita ingin mencari hubungan kombinasi terhadap item-item tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya a priori merupakan salah satu algoritma klasik pada data mining. A priori sendiri digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti tugas a priori sini kita akan mencari hubungan antar item 1 dengan item 2, atau item 1, item 2, item 3, atau 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seluruh hubungannya seluruh hubungan dari item-item yang ada itu akan kita cari, hingga nanti akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kombinasi item yang benar-benar bisa kita percaya atau benar-benar bisa kita gunakan sebagai untuk proses pengambilan keputusan di kedepannya. Nah, jadi di sini biasanya a priori ini digunakan untuk market bisnis. Sudah pada umumnya biasanya a priori ini digunakan pada market bisnis. Contohnya gimana? Nah, di sini contoh nih, pemilik swalayan mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Nah, jadi nih contohnya nih. Misalnya setelah kita olah datanya menggunakan a priori, kemudian didapatnya gimana? Misalnya ada item, seorang konsumen membeli item A dan item B, berarti 2 item. Kemudian dia juga kemungkinan membeli item C, berarti ada 3 kombinasi item. Kemungkinannya itu sebesar 50%. Dalam artinya gimana? Ketika kita gunakan pada sebuah komersil atau ketika kita gunakan pada market bisnis, item A, item B, dan item C itu tidak boleh kita letakkan berjauhan. Kenapa? Ya balik lagi, misalnya nih, ketika seorang konsumen itu membeli item A, item B, dia kemungkinan besar juga membeli item C itu sebesar kemungkinannya 50%. 50% itu kan sudah termasuk angka yang tinggi. Dari database, dari seluruh database. Jadi jangan sampai kemungkinan yang 50% ini jadi hilang jika kita tidak memanfaatkan informasi yang sudah diketahui. Maksudnya hilang gimana? Seharusnya yang item C ini bisa kita letakkan berdekatan dengan item A dan item B, karena kita tidak menemukan informasinya, maka kita letakkan berjauhan. Itu kan akan menyebabkan kemungkinan yang 50% itu hilang. Makanya di sini dikatakan bahwasanya a priori ini digunakan pada market bisnis. Nah, contohnya di sini adalah swalayan tersebut. Nah, contohnya gimana? Ini contohnya ada 5 transaksi ya. Transaksi pertama berarti di sini ada 5. Kita anggap di sini ada 5 konsumen. Konsumen pertama berarti dia membeli pena, roti, mentega. Kemudian konsumen kedua dia membeli roti, mentega, telur, susu. Kemudian konsumen keempat berarti konsumen ketiga membeli buncis, telur, dan susu.
Konsumen keempat dia membeli roti dan mentega. Konsumen kelima dia membeli roti, mentega, kecap, telur, dan susu. Berarti sini ada 5 transaksi. Sudah, kita anggap ini yang berada pada sebuah database. Kemudian ketika kita ingin menggunakan asosiasi kita ingin menggunakan algoritma a priori, kita mencari hubungan asosiasinya. Nantinya di sini kita akan berbicara tentang nilai support dan juga nilai confidence. Sudah, berarti di sini akan kita menilai support ataupun nilai confidence. Nilai support itu adalah nilai pendukung, sedangkan confidence adalah nilai keyakinan. Maksudnya gimana, seberapa besar kita yakin terhadap pola tersebut. Jadi pada algoritma a priori nanti di sini kita akan berbicara tentang nilai support dan juga nilai confidence. Nah, jadi di sini seandainya data ini sudah diproses ya. Data ini sudah diproses, kemudian didapatkan sebuah pengetahuan dengan rule-nya seperti ini. Jika seorang konsumen membeli roti dan mentega, sudah kemungkinan juga membeli susu. Oke. Ketika seorang konsumen membeli roti dan mentega, punya kemungkinan 50%. Kira-kira nih 50%-nya dari mana? Dari tingkat keyakinannya. Sudah, 50% kemungkinan juga dia membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena sudah mewakili 40% dari total data secara keseluruhan. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Jika seorang konsumen membeli roti dan mentega, kemungkinan juga membeli susu sebesar 50%. Balik lagi seperti saya bilang tadi, confidence itu adalah nilai keyakinan kita, sedangkan support adalah nilai pendukung terhadap si keyakinan tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi nanti dari seperti ini, seperti saya bilang tadi, jangan letakkan berjauhan antara roti, mentega, dan susu. Kenapa? Ya karena seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, misalnya nih kita sudah tahu bahwasanya si konsumen sudah membeli roti dan mentega, kemungkinan besar sebesar 50% dia membeli susu. Kalau letak susu ini kita letakkan berjauhan, kemungkinan besar yang 50% itu akan hilang. Makanya kita harus letakkan berdekatan gitu. Tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah ketika kita letakkan berdekatan, maka si konsumen tersebut juga otomatis akan membeli susu. Ya gunanya apa? Jelas bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang market seperti ini, market bisnis seperti ini, itu akan tentu meningkatkan omset atau jumlah penjualannya. Nah, juga di sini tadi seperti saya bilang, di sini juga untuk proses a priorinya kita harus tentukan dulu nih nilai minimum dan juga nilai confidence. Jadi untuk a priori sebelum kita proses, kita harus tentukan dulu nih nilai minimum dan juga nilai confidence. Kenapa harus kita tentukan? Karena itu akan menentukan seberapa banyak iterasi yang akan kita kerjakan. Nanti kita berbicara a priori, kita berbicara iterasi. Jadi langkah pertama pada a priori kita harus tentukan dulu nilai support dan juga nilai confidence. Tadi kan sudah kita sebutkan support itu apa, confidence itu apa. Jadi di sini untuk prosesnya kita harus tentukan. Kenapa? Karena nanti nilai yang berada di bawah nilai minimum, baik itu support atau confidence, tidak akan kita gunakan, yang artinya kita buang. Berarti yang kita gunakan hanya nilai atau item, kombinasi item yang nilainya itu lebih besar daripada nilai minimum, baik itu support ataupun confidence yang sudah kita tentukan. Oke, jadi sekali lagi di sini kita harus buat dulu syarat minimum untuk support dan juga nilai confidence. Jadi sekali lagi saya ulangi, jika nanti nilai support dan juga nilai confidence itu di bawah dari nilai minimum, maka kombinasinya tidak akan kita gunakan atau kita buang. Tetapi jika kombinasi itemnya itu lebih di atas dari support dan juga di atas dari minimum, itu maka akan kita gunakan pada proses iterasi selanjutnya. Nah, di sini ya, seperti saya bilang tadi, langkah pertama itu tentukan minimum support. Nah, kemudian di sini iterasi 1, iterasi kedua itu nanti lebih jelasnya ketika kita masuk ke dalam contoh. Jadi iterasinya akan terus berlanjut sampai iterasi berapa? Iterasinya akan berhenti sampai tidak ada lagi yang memenuhi nilai minimum support dan juga nilai minimum confidence. Selagi masih ada yang memenuhi nilai minimum support dan juga confidence, maka proses akan terus berlanjut. Kalau tidak ada lagi yang memenuhi, maka proses berhenti sampai di situ. Oke, ini kalian bisa baca langkah-langkah daripada algoritma a priori. Nah, di sini contoh nih, meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersama dengan posisi berdekatan atau mudah jangkau. Cara ini dikembangkan oleh Walmart.
Jadi sini ada contoh penerapan algoritma a priori. Jadi dia meletakkan barang-barang saling berdekatan agar tujuannya apa? Agar barang-barang tersebut dibeli secara bersamaan. Nah, pertama kali ini dikembangkan oleh Walmart yang merupakan salah satu pasar swalayan populer di Amerika. Saat itu Walmart menganalisis data yang dimilikinya dan menemukan bahwa pada hari Jumat sore, pembeli laki-laki yang membeli popok ternyata cenderung membeli bir. Dari hasil temuan tersebut, Walmart menempatkan bir di dekat tempat penjualan popok dan alhasil penjualan bir meningkat. Kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak tidak menduga akan ampuhnya data mining tersebut. Nah, itu seperti saya bilang tadi. Jadi kita letakkan barang-barang yang setelah kita proses tadi kita temukan kombinasi item-itemnya, kemudian dapatlah misalnya item A, B dan C, kemudian kita letakkan berdekatan. Itu tujuannya seperti itu, agar barang-barang tersebut itu semakin sering dibeli oleh orang lain. Jangan sampai seperti saya bilang misalnya nilai confidence-nya 50%, berarti kemungkinan itu 50%. Jangan karena barangnya itu berjauhan letaknya, yang 50% itu jadi hilang. Nah, inilah contoh penerapannya. Nah, itu tadi masuk yang saya katakan di awal tadi nih, kalian bisa baca. Nah, kemudian nih sudah, caranya adalah menghitung nilai support dan juga nilai confidence seperti ini. Jadi nilai ini, kalau yang ini kita gunakan nilai support yang hanya satu item aja. Oke. Ya, ini yang pertama ini nilai supportnya ini yang hanya satu item aja. Misalnya item A, berarti kita hanya menghitung nilai support item A aja. Kalau yang ini berarti gabungan dari beberapa item. Jadi di sini jumlah transaksi mengandung item A dan juga item B. Berarti ada kombinasinya, ada item A dan juga item B. Sebenarnya sama aja gitu. Sama aja, baik yang ini dan ini sama aja sebenarnya, nggak ada beda. Cuman bedanya kalau ini kita gunakan hanya untuk yang kombinasi satu item, kalau ini lebih besar daripada satu item, kombinasinya bisa lebih dari satu. Nilai confidence-nya gimana? Oke, ini jumlah transaksi yang mengandung item A dan item B. Sudah. Kemudian dibagi dengan jumlah transaksi yang hanya mengandung item A saja. Kalau di sini berarti dia dibagi dengan total transaksi. Kalau yang di sini untuk nilai support dibagi dengan total transaksi. Untuk nilai support dibagi dengan total transaksi. Kalau nilai confidence hanya dibagi dengan transaksi item A aja. Berarti nggak seluruh transaksi. Jadi apa? Transaksi yang hanya mengandung item A saja. Oke, ya, contohnya gimana? Oke, contohnya yang tadi di atas berarti ada 5 item, ada 5 transaksi. Berarti di sini item-itemnya bisa kita lihat pena, roti mentega telur susu sampai dengan roti mentega kecap telur susu. Berarti sini ada 5 transaksinya. Berarti sini item-itemnya. Kemudian kita harus susun nih. Susunnya gimana? Kita pisahkan item dulu, pena, roti, mentega. Berarti kita buat nih pena, oke, roti, mentega. Berarti kita buat nih satu-satu. Kemudian kita buat roti, mentega, telur susu. Roti kan tadi sudah ada. Cara mudahnya tinggal hitung aja. Roti dia berapa kali muncul? Kita lihat. Roti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka frekuensinya di sini adalah 4. Mentega kita lihat. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti sini juga 4. Nah, jadi di sini kita buat adalah kita pisahkan masing-masing itemnya dari seluruh transaksi. Kita buat masing-masing itemnya dari seluruh transaksi. Jadi kita pasang pena itu kita buat sendiri, roti buat sendiri, mentega kita buat sendiri. Kan sini udah ada roti sama mentega, yang enggak ada apa? Telur sama susu kita buat sendiri. Sama sini berarti telur. Kita lihat di sini. Telur 1, 2, 3. Kemudian ada susu. Berarti sini 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya sampai dengan yang buncis, kecap dan juga pena. Dapat transaksi seperti ini. Susun seperti ini. Nilai frekuensi paling tinggi itu berada paling atas, nilai frekuensi paling sedikit itu kita berada paling bawah. Nah, kemudian di sini kita buat nih. Langkah pertama kita hitung untuk nilai supportnya. Nah, ini dapat dari mana nilai supportnya? Oke, dapat dari mana kira-kira nilai supportnya? Balik lagi ke rumus ini. Di sini rumusnya adalah untuk nilai support jumlah transaksi A dibagi dengan total transaksi. Jumlah transaksi A dibagi dengan total transaksi. Nah, kenapa di sini dapat 80%? Berarti di sini 40 dibagi dengan 5.
Kenapa? Total transaksinya adalah 5. Berarti sini tinggal kita buat 40 dibagi dengan 5 dikali 100%. Nah, berarti juga di sini sama dengan 4 dibagi 5 dikali 100%. Begitu juga dengan yang di sini gitu. Bagi 5 dikali 100%. Semuanya dibagi dengan 5. Kenapa? Karena total transaksi kita adalah 5. Dapat dari mana total transaksi 5? Dapat dari sini. Nah, dapatlah di sini. Oke, tadi di awal kita bilang harus tentukan untuk a priorinya, untuk minimum supportnya. Nah, di sini untuk minimum supportnya saya gunakan adalah sebesar 50-60%. Sudah. Untuk nilai minimum supportnya saya gunakan 50%. Jadi, pada iterasi pertama ini kita dapat seperti ini, 80, 80, 60, 60, 20, 20, 20. Nah, tadi nilai minimum supportnya adalah 50. Sehingga nanti ini iterasi pertama ya. Iterasi kedua, nilai yang di bawah 50 akan kita coret. Sehingga yang akan kita gunakan hanya 4 item ini untuk membentuk daripada kombinasi item yang kedua. Iterasi keduanya jadi gimana? Oke, jadi seperti ini. Hanya 4 ini yang kita gunakan. Kenapa? Karena hanya 4 item ini yang memenuhi nilai minimum support yang 50 tadi. Hanya 4 item saja yang memenuhi nilai minimum support yang 50% tadi. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bentuk seperti ini. Berarti setelah tadi kita bentuk seperti ini, kita kombinasi, ini kan satu kombinasi satu item. Iterasi selanjutnya adalah kita mengkombinasikan dua item gitu. Roti dengan mentega, roti dengan telur, roti dengan susu. Kita kombinasikan. Tadi kan yang di sini masih satu aja. Masih satu item. Berarti di sini masih kombinasi satu item. Jadi a priori itu setiap iterasi itu kombinasi itemnya juga akan bertambah. Jadi kalau iterasi pertama berarti hanya satu kombinasi. Iterasi kedua 2 kombinasi itemnya. Iterasi ketiga 3 kombinasi itemnya. Iterasi keempat 4 kombinasi itemnya, sampai dengan misalnya 10 iterasi berarti 10 kombinasi itemnya. Jadi sini iterasi pertama, sini berarti masih hanya satu. Iterasi kedua kita gunakan dari 4 ini, berarti kita buat kombinasinya. Kombinasinya gimana? Berarti kita gabungkan roti dengan mentega, roti dengan telur, roti dengan susu. Selesai, tidak ada yang bisa digabungkan dengan roti. Selesai. Selanjutnya mentega dengan roti kan sudah, berarti mentega dengan telur, mentega dengan susu sudah. Kemudian telur dengan roti sudah, telur dengan mentega sudah, berarti selanjutnya telur dengan susu. Maka didapatlah kombinasi seperti roti dengan mentega, roti dengan telur, roti dengan susu. Kemudian mentega dengan telur, mentega dengan susu, telur dengan susu. Kemudian setelah kita dibuat seperti ini, kita harus menghitung lagi nilai supportnya. Kemudian setelah ini kita harus hitung lagi nilai supportnya. Caranya gimana ya? Sama seperti tadi gitu. Kita lihat nih, yang membeli roti dan juga mentega. Di sini banyak transaksinya 4. Dapat dari mana kira-kira 4? Oke, dapatnya dari sini. Nih, yang membeli roti dan mentega di situ katakannya ada 4. Ini berarti ada roti mentega 1, roti mentega 2, roti dan mentega 3, roti dan mentega 4. Berarti ada 4 ya. Ada 4 kali dia muncul. Maka di sini dibuatnya adalah 4. Nah, Pak dapat dari mana nih? Roti telur 2 kali. Kita lihat yang membeli roti dan juga roti telur. Roti aja, telurnya nggak ada. Sini roti, sini telur, berarti 1. Di sini telurnya aja, rotinya nggak ada, berarti sini 1, 2. Berarti 2 kali dia muncul. Begitu juga dengan sampai dengan yang terakhir. Yang terakhir adalah telur susu 3 kali. Kita lihat telur dan susu. Sini telur, sini susu 1. Sini telur, sini susu 2. Sini telur, sini susu 3. Berarti 3 kali. Kita hitung lagi. Berarti caranya gimana ya? Sama seperti tadi. Berarti sini 4 dibagi dengan total frekuensinya, total transaksinya berapa? 5. 4 dibagi dengan 5. Berarti sini adalah 2 dibagi dengan 5. Sampai dengan yang terakhir adalah 3 dibagi dengan 5. Didapatlah hasil seperti ini. Nilai supportnya sama. Oke. Nah, selanjutnya ya, jadi selanjutnya seperti saya bilang tadi, nilai minimum supportnya 50%. Berarti nilai yang di bawah 50% akan kita hapus. Berarti ini kita coret. Berarti untuk selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kombinasi roti mentega dengan kombinasi roti telur. Berarti kita masuk untuk iterasi yang ketiga. Berarti sini roti mentega dan juga roti telur. Berarti sini kombinasinya. Dapat dari mana kok tiba-tiba muncul seperti ini ya? Seperti ini. Berarti sini kita menggabungkan antara roti mentega dengan telur, kemudian roti mentega dengan
susu. Kenapa? Kan kita ingin mencari kombinasinya. Sudah, berarti ini roti mentega dengan telur, roti mentega dengan susu. Yang kemudian satu lagi adalah mentega, telur, susu. Jadi dapatlah sebenarnya seperti ini. Nah, ini mohon dipahami ya. Silahkan juga dibaca-baca modulnya. Kemudian setelah itu kita cari nilai supportnya lagi. Nilai supportnya seperti ini. Berarti sini roti mentega telur 2, roti mentega susu 2, mentega telur susu 2. Dapat dari mana? Lihat dari atas lagi. Roti mentega telur 1. Sini hanya roti mentega, ini hanya telur susu aja. Roti mentega telur. Berarti dua kali dia muncul. Makanya di sini kita buat adalah 2. Kemudian roti mentega susu. Kita lihat di atas lagi, di data sini roti mentega susu 1, roti mentega susu 2. Nah, berarti di sini dia 2 sama. Kemudian kita bagikan dengan total transaksi berapa? 5. Berarti 2 dibagi 5 hasilnya adalah 40%. Selesai? Belum. Apakah ada lagi yang nilainya di atas nilai minimum? Tidak ada. Proses iterasi selesai. Proses iterasi selesai. Kita tidak akan melakukan kombinasi lagi. Selanjutnya adalah setelah tidak ada lagi yang memenuhi nilai minimum support, kita harus mencari nilai confidence. Oke, sekali lagi, setelah tidak ada lagi yang memenuhi nilai minimum support, selanjutnya kita harus mencari nilai confidence-nya, nilai keyakinan. Kenapa berhenti di sini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pada a priori proses akan terhenti ketika tidak ada lagi yang memenuhi nilai minimum support. Selagi masih ada yang memenuhi nilai minimum support, maka proses iterasi akan terus berlanjut. Sampai dengan kapan? Sampai tidak ada lagi yang memenuhi nilai minimum support. Nah, di sini terhenti kenapa? Karena 40% itu di bawah dari 50%. Kemudian jadi seperti ini. Kita kombinasikan yang keempat. Kita hitung berarti 2. Berarti sini kita tinggal kombinasikan terhadap 4 yang tadi. Berarti di sini kita buat ketika membeli roti, mentega dan telur. Ketika membeli roti, mentega dan telur, maka juga membeli susu. Ketika membeli roti, mentega, telur, maka membeli susu, maka jumlahnya 2. Kita lihat di atas. Berarti harus ada roti, mentega, telur, susu. 1. Roti, mentega, telur, susu. Berarti 2. Berarti begitu untuk mengisi yang sini. Sudah? Nilai confidence-nya dari mana? Oke, kita lihat tadi rumus untuk mencari confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dan item B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung item A saja. Jadi cara untuk mencari nilai confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dan item B dibagi dengan jumlah transaksi yang hanya mengandung item A aja. Oke. Nah, di sini kita lihat. Sudah? Tadi kita sudah hitung ya. Kita sudah hitung yang mengandung ini jumlah transaksi yang mengandung roti, mentega, telur, susu dan 2. Berarti yang ini sebagai item A, yang ini sebagai item B. Sudah? Yang ini roti, mentega dan telur ini sebagai item A-nya, kita sebut dia sebagai item A-nya. Yang B-nya adalah susu. Berarti sini roti, mentega, telur, susu. Berarti itu jumlahnya 2. Dibagi dengan roti, mentega, telur. Kita lihat roti, mentega, telur. Ada berapa kali dia muncul? Oke. Roti, mentega. Di sini nggak ada telurnya. Di sini ada roti, mentega, telur. 1. Roti, mentega, telur. 2. Maka di sini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 100%. Nah, inilah dapat 100%. Nah, di sini pertanyaan di sini ya mungkin sama ya. Berarti di sini susu, telur, mentega, roti. Yang maksudnya gimana? Ketika membeli susu dan telur juga membeli mentega, roti. Berarti jumlahnya ada 2. Pertanyaannya kita mau melihat susu telur ini berapa kali dia muncul. Oke. Susu dan telur ini berapa kali dia muncul. Kita lihat susu dan telur. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti di sini kita buat adalah 2 dibagi dengan 3. Kalau dibilang kan hasilnya 0,6666. Tapi di sini saya buatkan menjadi 0,67. Begitu juga sampai dengan yang telur dan roti ini.
Jadi jangan lupa kita harus melihat ke transaksinya. Semuanya di sini adalah kelemahan daripada a priori. Kenapa? Karena setiap prosesnya kita harus melihat pada database-nya. Kok database-nya banyak, berarti kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, itulah salah satu kelemahannya. Tetapi keuntungannya adalah kita bisa menemukan banyak aturan-aturan kombinasi-kombinasi item yang tersedia pada database. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan algoritma a priori pada teknik asosiasi data mining.